Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. 107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VOB, kembali lagi bersama aku Lina di podcast Sapa Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan tema podcast Motivasi Aksi Berprestasi bersama Presiden Mahasiswa Terpilih Universitas Borneo Tarakan tahun 2024. Dan kepada narasumber dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, penonton semua, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad dari Fakultas Hukum. Sekarang menempuh pendidikan semester 5, berarti angkatan 2021. Alhamdulillah pada Pemira 2024 saya terpilih sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa. Walaupun pada sampai saat ini belum dilantik, cuman secara karena kita sudah terpilih jadi bahasanya Presiden Mahasiswa atau Ketua Umum BEM yang terpilih. Nah, baik. Gimana nih Bang? Biar lebih santai, bagusnya saya panggil apa? Kakak, abang, kanda, atau sayang? Waduh, makan enak sih. Boleh. Boleh panggil abang, boleh. Oke, biar lebih santai ya panggilnya abang. Lalu kabarnya gimana Bang untuk akhir-akhir nih? Alhamdulillah sekarang sehat, ya, walaupun dalam cuaca yang berpotensi untuk membuat diri sakit. Iya. Jadi teman-teman sekalian tolong jaga kesehatannya. Jangan lupa minum vitamin. Presenternya ya. Iya, makasih ya Bang. Nah, di podcast kali ini kita mau bincang santai nih Bang. Kita akan masuk ke segmen pertama, yang dimana segmen ini saya akan ngajuin beberapa pertanyaan. Oke, Yuna, siap ya Bang? Siap. Pertanyaan pertama, pada saat itu apa sih yang mendorong Abang untuk mencalonkan diri menjadi Ketua BEM Universitas Borneo sehingga seorang Muammar nih layak dan pantas untuk dipilih dan dijadikan pemimpin mahasiswa? Baik, pertanyaan ini pertama udah berat nih, karena menyangkut layak atau tidak layak. Iya. Jadi kalau boleh cerita, saya singkat saja. Menjadi presiden mahasiswa atau ketua umum badan eksekutif mahasiswa itu cita-cita saya dari SMA kelas 2. Jadi saya tuh punya jurnal SMA, saya tuh suka nulis. Jadi waktu itu saya menulis 5 tahun lagi saya akan menjadi presiden mahasiswa. Karena waktu itu kan saya melihatnya BEM di Jawa. BEM di Jawa itu rata-rata semester 8 baru menjadi presiden mahasiswa. Oh ya. Jadi waktu itu saya kelas 2, artinya kalau semester 8 kan 4 tahun. Jadi 5 tahun lagi. Jadi 1 tahun kelas 3, 4 tahun lagi jadi presma. Namun pada perjalanan pendidikan saya itu sempat gap year 2 tahun. Gap year 2 tahun, sehingga saya seharusnya angkatan 2019, tapi karena gap year 2 tahun masuknya 2021. Maksudnya 2021 dan menjadi presmanya di 2023. Artinya dari jurnal itu udah bener tuh. Gap year 2 tahun plus 3 tahun, udah 5 tahun dari awal saya menulisnya. Artinya jurnal itu menjadi kenyataan karena sesuai dengan 5 tahun yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Waktu itu ketika saya memimpikan menjadi presiden mahasiswa dimanapun kampus yang akan saya tempati, maka saya harus menjadi presiden mahasiswa. Waktu itu saya pengennya di ITB dan UGM, cuman qadarullah saya keterimanya di Universitas Borneo Tarakan dengan beberapa alasan. Mulai dari semester 1 saya meniti karir bahasanya ya, karena menjadi presiden mahasiswa itu kan harus ada branding. Bagi saya harus ada branding dan pengalaman. Saya mulainya meniti karir itu dari UKM Radio awalnya. Saya aktif, kalau kita lihat di Instagramnya UKM Radio, saya tuh sering jadi reporter mewawancarai orang dan memberitakan berita yang ada di mahasiswa atau di UBT. Jadi awalnya di situ. Jadi teman-teman tuh kenal saya dari situ dulu, dari UKM Radio, si Muammar UKM Radio. Pelan-pelan di 2021 masuk ke 2022, 2021 juga saya aktif di fakultas. Jadi selain saya branding di Univ, saya juga branding diri di fakultas. Masuk 2022, saya masuk di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Waktu itu saya anggota Kastrat. Jadi kajian-kajian strategi di Fakultas Hukum kita yang mengkaji. Yang kemudian itu menjadi awal mula saya menulis, awal mula saya melihat realitas yang ada, awal mula saya melihat bagaimana mahasiswa dan BEM waktu itu. Dan saya tertarik meyakinkan diri untuk melanjutkan di BEM Univ pada tahun 2023 di kepengurusannya Bang Diki. Nah, sebelum Bang Diki itu kan saya jadi ketua KPUM dulu yang mengurus Pemira di zamannya Bang Diki. Ya waktu itu, walaupun waktu itu
aklamasi karena nggak ada lawan sehingga Bang Diki waktu itu nawarin saya menjadi pengurus dan saya terima karena bagi saya ini kesempatan yang bagus untuk membranding saya dan menambah pengalaman, experience saya serta pengetahuan saya di BEM itu sendiri sehingga pada tahun 2024 ini finalnya saya mendaftarkan diri walaupun pada pendaftaran kemarin itu sangat seru karena ada 3 calon ya. Iya benar banget. 3 calon dan kalau ditanya layak atau nggak layak, saya merasa diri saya sebenarnya berusaha untuk memantaskan diri sebagai ketua umum badan eksekutif mahasiswa karena pada hakikatnya nggak ada mahasiswa yang sempurna untuk menjadi ketua tapi yang ada orang yang mau berusaha. Jadi kalau ditanya layak atau nggak layak, saya merasa diri saya berusaha untuk melayakkan diri. Layak nggak layaknya itu nanti silahkan teman-teman menilai karena saya nggak bisa menilai itu. Benar, keren banget ya Bang. Ternyata Bang ini sangat terstruktur ya orangnya, sering menulis sampai ngebuat jurnal 5 tahun yang akan datang kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Setelah terpilih nih dan berhasil menjabat sebagai ketua BEM, apa sih keinginan terbesar Abang untuk Universitas Borneo Tarakan dan mahasiswanya? Wah, ini jadi tersentuh saya. Jadi gini, saya melihat dan sering berdiskusi dengan orang-orang. Kalau ditanya, bagaimana pandangan teman-teman, bagaimana pandangan abang, kakak, ayah, bunda terkait bapak, ibu, terkait mahasiswa di Kalimantan Utara, pasti jawabannya begini. Mahasiswa di Kalimantan Utara itu, terutama UBT, hanya terkenal di Kalimantan Utara saja. Dan kita melihat realitanya mahasiswa di Kalimantan Utara itu minim literasi. Berbanding lurus dengan data yang ada, bahwa literasi di Kalimantan Utara itu 3, kalau nggak 3 atau 4, 5 terbawah. Jadi kita dari 38 provinsi sekarang, kita tuh 5 di bawah. Malah justru daerah-daerah yang kita anggap itu terpencil lebih baik dibanding Kalimantan Utara. Ya kan? Dan ini menjadi tantangan bagi kita mahasiswa, bukan hanya BEM saja. Jadi harapan kita dari literasi kita yang awalnya diremehkan itu, kita pengen di-up literasi ini. Dan harapannya teman-teman mahasiswa mampu untuk mengembangkan literasi dimanapun, baik baca buku, literasi digital, dan literasi apapun itu. Dan harapan selanjutnya adalah kita pengen Universitas Borneo Tarakan itu yang kalau kita ke nasional ya, Lina, ke nasional itu pasti gini. Kau dari mana? Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Bang. Oh, Universitas Borneo Tarakan. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Itu kan salah satu pertanyaan yang agak, aduh, UBT nggak terkenal. Nah, kita pengen dari yang awalnya yang mana itu menjadi yang ini. Oh, yang Kalimantan Utara itu ya. Kita pengen harapannya itu. Jadi eksistensi UBT kita pengen ditingkatkan dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh seluruh mahasiswa. Dan BEM harus mengakomodir. Mengakomodir ya, bukan berarti kita harus selalu hadir ya, karena kita juga ada keterbatasan yang nggak bisa kita melewati itu. Cuman kita harapkan teman-teman bisa meningkatkan eksistensi UBT melalui prestasi-prestasi masing-masing teman-teman di mahasiswa. Oke, jadi harapan Abang nih Universitas Borneo Tarakan nih nggak di kalangan Kalimantan aja ya, sampai di luar Jawa pun kayak bilang UBT tuh loh, yang di Kalimantan Utara kayak gitu, nggak kalah sama yang di Kalimantan yang lain. Ketika disebut Kalimantan, oh pasti ini. Gitu. Kalau waktu debat saya ngomong gini, walaupun kita perbatasan, jangan sampai perbatasan itu menjadi batasan kita untuk terbatas. Karena perbatasan itulah kita harus mampu melampaui batasan-batasan yang ada. Siap, kayak Pak Rektor ya. Pak Rektor emang ngomong gitu? Pas PK2MB kan ngomong gitu. Oh ya Kak, berarti saya Pak Rektor sejalan. Iya, boleh. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ntar minum dulu Bang. Silakan. Oke, pertanyaan ketiga ya. Seorang presiden mahasiswa tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar nih ya, karena mewakili seluruh mahasiswa dan seluruh yang ada di UBT. Maka dari itu, perubahan apa sih yang Abang ingin lakukan? Nah, perubahan besar itu kan pasti dimulai dari perubahan kecil. Perubahan kecil atau langkah kecil yang akan Abang awali itu gimana? Langkah identik dengan apa yang harus dilakukan berarti ya. Apa yang harus dilakukan artinya program apa yang akan dijalankan. Tadi bahasanya kecil, program kecil apa yang berarti itu yang saya pahami. Jadi gini, sekarang itu lagi marak namanya book party. Jadi
kita ngumpul satu kelompok, kemudian baca buku selama 30 menit, Oh. lalu kemudian dipresentasikan atau diresensi. Jadi misalnya teman-teman baca buku nih 30 menit, nanti dipimpin oleh moderator, nanti moderator setelah 30 menit atau berapa menit yang kita sepakati, silahkan menunjuk orang. Dan orang yang ditunjuk harus mempresentasikan apa yang sudah dibacanya. Oh. Nah, dari sini kan awal mulanya kita bisa meningkatkan literasi. Ini yang akan saya lakukan di internal kabinet saya. Kalau program ini berhasil, maka pelan-pelan kita akan ajak teman-teman mahasiswa di tingkat ormawa, baik universitas, UKM, BPM, dan juga teman-teman di BEM fakultas maupun teman-teman di jurusan himpunan, kita ajak untuk melakukan kegiatan yang sama. Karena BEM UBT berhasil nih melakukan ini. Teman-teman, boleh dong kita sama-sama berkolaborasi melakukan kegiatan yang sama di lokasi-lokasi yang adem yang di UBT, karena di UBT ini kan banyak juga nih tempat-tempat yang adem. Iya. Kita bisa pergunakan itu untuk melakukan program ini. Ini langkah kecil. Selanjutnya adalah mendorong teman-teman yang punya minat, bakat, dan potensi untuk mengharumkan nama Universitas Mulia Tarakan. Contoh, kemarin yang paling marak tuh paduan suara, Iya. kemudian ada MTQ, nah Seni. juga kan, olahraga. Benar. Nah, kami pengen ada kegiatan-kegiatan yang melakukan pembinaan terhadap mereka, Oh. sehingga teman-teman yang keluar ini bukan hanya mendapatkan pembekalan secara otodidak, tapi kita melakukan upaya untuk melatih, kemudian mengarahkan, sehingga teman-teman lebih terstruktur ketika lomba di luar. Iya. Nah, contoh lah kita nih debat itu sering sekali keluar, cuman mohon maaf kita masih jarang tuh dapat juara. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan. Nah, kami pengen ada pemberdayaan di situ, ada melakukan upaya pelatihan agar teman-teman lebih terlatih, dan tadi saya sebut Iya. struktur ketika lomba di luar. Oke. Itu langkah kecil selanjutnya nanti lihat di program-program yang akan Oke. dikeluarkan oleh BEM. Berarti kita nantiin ya Bang. Harus menantikan. Perubahan besar apa yang akan terjadi di BEM gitu ya. Semoga lah perubahan, kami nggak mengharapkan perubahan besar, Iya. tapi kita pengen perubahan-perubahan kecil yang kemudian itu akan menjadi perubahan besar. Oke. Pelan-pelan, step by step. Step by step. Lanjut ya, pertanyaan keempat. Saat ini kan Abang sudah terpilih sebagai seorang pemimpin atau biasa disebut dengan Ketua BEM Universitas Borneo Tarakan. Alhamdulillah. Gimana nih pandangan Abang? Apakah hanya sebagai kepala pemimpin atau seperti apa? Silahkan tanggapannya Abang. Berat nih. Jadi saya bagi jadi dua, Oke. internal kabinet kami dan eksternal kabinet kami. Eksternal kabinet kami itu, ya internal kan kami Iya. para pengurus, kalau eksternal itu teman-teman mahasiswa, masyarakat, anak kecil, dan semua orang yang ada di luar UBT, di kabinet kami. Saya memandang diri saya ini bukan hanya sebagai ketua umum saja, tapi sebagai pemimpin. Artinya saya harus menjadi pemimpin yang ideal bagi teman-teman sekalian, di mahasiswa, masyarakat Kalimantan Utara. Karena bagi saya BEM UBT itu bukan hanya berbicara tentang universitas saja, tapi juga berbicara tentang Kota Tarakan, juga berbicara tentang Provinsi Kalimantan Utara. Artinya saya harus mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan dan juga harapan-harapan besar untuk universitas kita, untuk Kota Tarakan, dan untuk Kalimantan Utara. Jadi visi kita besar. Kita pengen Kalimantan Utara itu bukan lagi menjadi provinsi yang kalau peringkat-peringkatan kebudayaan itu selalu bawah, kita pengen setidaknya tengah atau enggak paling atas kalau bisa. Dan harapan itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Oke, dari 4 pertanyaan tadi sangat banyak ya insight yang kita bisa dapat dari Abang Muammar ini, dari beliau yang punya pandangan yang luas, terus tuh sangat ambisius dan sangat terstruktur ya Bang. Oke, kita lanjut nih Bang ke segmen kedua. Seru, jadi pertanyaannya nih bikin saya tegang. Jadi, Iya, ini ya kalau segmen pertama emang gitu sih. Harus tegang ya? Iya, kalau segmen kedua boleh lah. Naik terus ke poster. Iya. Minum dulu Bang, minum dulu. Saya tahu Abang haus. Ini tolong Bang, perusahaan mineral untuk jadi sponsornya Okem Radio ya. Sister. Kan bisa di-cut. Saya tidak peduli, yang penting bisa di-cut. Kalau perusahaan mineral yang ada di Kalimantan Utara sponsori teman-teman. Leo. Boleh sebutin aja. Kita masuk segmen 2. Oke, kita masuk segmen 2 ya. Ini santai lah Bang, bisa lah. Stretching dulu. Oke.
Oke, lanjut ke segmen kedua ya. Pertanyaan pertama nih. Nah, karena di dalam BEM nih banyak nih bidang-bidangnya, Bang. Apa aja sih bidang-bidang dalam BEM itu? Jadi BEM itu ada dua fungsi di dalam kabinet struktur kami itu ada dua dia, ada biro, ada kementerian. Biro ini berfokus untuk menjaga administrasi yang ada, tata kelola administrasi yang ada di dalam kabinet. Ada biro keuangan di bawah bendahara umum, ada biro kesekretariatan di bawah sekretaris umum, dan juga ada biro manajemen kabinet yang mengatur bagaimana struktur atau ya itu tadi yang mengatur kabinet. Nah, selanjutnya ada kementerian. Kementerian kami itu ada 11. Yang pertama ada advokasi kesejahteraan mahasiswa, yang kedua ada pengembangan inovasi mahasiswa, yang ketiga ada lingkungan hidup, yang keempat itu ada sosial kemasyarakatan kepemudaan. Saya agak lihat catatan yang gak apa. Yang keempat empat itu ada aksi dan propaganda, yang kelima ada kajian strategis, yang keenam itu ada keperempuanan, pemberdayaan perempuan, tentu karena kita juga fokus kepada isu-isu perempuan. Ya, selanjutnya ada minat bakat, multimedia, DKV, kerohanian. Apa lagi belum saya sebut? PIM. PIM sudah ya? PIM dan lingkungan hidup. Ya. Oke, ternyata banyak ya Bang, 3 biro dan 11 kementerian ya, luar biasa banyak sekali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari setiap bidang nih ada kan selalu menjalankan program kerja. Apa proker pertama yang menjadi fokus utama dalam kabinet Abang saat ini? Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman, kita nggak ada program pertama. Siapapun kementerian yang mampu membuat program kerja pertama, itu yang menjadi program pertama kita. Saya menganggap teman-teman di kementerian masing-masing ini memiliki kapabilitas untuk mengurus kabinetnya, kementeriannya. Sehingga saya selalu membahasakan kepada mereka, kita punya tujuan, teman-teman silahkan capai tujuan itu dengan jalan yang teman-teman sekalian inginkan. Tapi jangan sampai keluar dari koridor kita. Jadi saya membebaskan mereka mau jalan bagaimanapun, mau buat program apapun silahkan. Kalau ditanya program pertama ya nanti kita lihat setelah upgrading dan rapat kerja. Karena kita akan ada rapat kerja. Takutnya nanti saya sebut A, ternyata kementerian lain ada yang lebih cepat dari itu. Jadi kita akan lihat nanti setelah pelantikan dulu baru upgrading dan rapat kerja. Setelah rapat kerja baru kita bisa tentukan program pertama kita apa. Berarti kalau garis besarnya ya kita akan fokus ke 4 isu. Ada isu universitas, isu pembangunan wilayah perbatasan, ada isu nasional, dan isu momentum. Nah, isu momentum ini yang menarik nih, karena 2024 syarat akan pemilu dan pilkada. Nah, nanti pemilu dan pilkada ini kita harus fokus juga ke teman-teman sekalian tuh. Kita mensosialisasikan, dan juga pengennya nanti pas pilkada, ini boleh nggak di-spill? Takutnya nanti Pak calon-calon pemimpin mendengar. Jadi kami tuh pengen calon-calon pemimpin nanti di Kalimantan Utara atau wali kota, pilwali nanti datang ke Universitas Borneo Tarakan, kemudian kalau bahasa anak UI kita kuliti dengan segala persoalan, dan kita pengen mereka berjanji sebanyak-banyaknya. Lalu janji itu kita catat, yang kemudian kalau dia menjabat kita tuai janji itu. Itu makanya kita pengen mereka dikuliti di UBT. Siapapun yang berani datang ke UBT kami tunggu. Itu kayak yang pernah misalnya dipakai aula UGM terus tuh ada debat terus. Mata Najwa. Iya bener, narasi kayak gitu. Kemarin sempat buat, kemudian teman-teman UI kalau ada juga kegiatan kampanye calonnya itu datang ke wilayah dan minta tolong diserang itu. Kayak gitu. Kampanye yang menarik dan kita pengen juga coba itu. Kita mau coba kupas janji manis mereka itu. Karena itu gaya intelektual banget. Dibanding harus menjelek-jelekkan kan kita anak yang seperti itu. Kita harus karena kita mahasiswa, akademisi, maka gaya kampanye yang kita minta itu adalah gaya kampanye intelektual. Keren banget Bang. Jadi UBT tuh nggak kayak lebih maju lagi dan berani gitu. UBT harus punya arah, dan mencapai arah itu jangan yang deket-deket, kita harus jauh memang. Ya walaupun kita nggak sampai pada arah itu, setidaknya kita berusaha untuk mencapai itu, dan semoga kita bisa mencapai arah itu. Amin. Nah, kita lanjut ya. Gimana sih Abang memanajemen antara organisasi dan kuliah sehingga organisasi jalan, kuliah pun jalan. Jadi bagi tips untuk skala prioritasnya gitu Bang. Tegang ya. Jadi kalau saya itu skala prioritas saya tetap kuliah. Karena itu menjadi tanggung jawab.
Saya itu tanggung jawab saya kepada kedua orang tua saya. Kemudian kalau ditanya, sebenarnya dekat-dekat aja tuh antara kuliah dan BEM UBT. Kan di BEM UBT itu ada beberapa pengurus. Nggak semua urusan itu diurus oleh ketua BEM. Kan ada kementerian. Jadi setiap ada persoalan itu kita lihat dulu. Ini kementerian apa yang cocok mengurusi. Dan masing-masing kementerian kan punya staf. Dan masing-masing staf itu nggak dalam satu lokal yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama. Benar. Mereka berbeda-beda. Sehingga saya selalu menginstruksikan silahkan mengurusi urusan-urusan yang tidak mengganggu akademik teman-teman. Namun, kalau ternyata ada isu yang harus kita selesaikan segera, maka itu harus menjadi prioritas. Kadang kan ada beberapa isu yang menjadi prioritas di BPT dan itu harus diselesaikan segera, walaupun harus mengorbankan kuliah. Tapi, saya mengharapkan karena di kabinet itu ada 105 orang, setidaknya bisa diakomodir bersama. Jangan itu tadi, selama dia tidak mengorbankan akademik, ya walaupun nanti kita akan ada skala prioritas, tapi kita minta pasti teman-teman nggak semua MK-nya sama, mungkin kan pasti ada teman-teman yang MK-nya berbeda dan kita minta tolong teman-teman yang MK-nya berbeda untuk mengakomodir itu, karena saya yakin masing-masing personal di kabinet itu berkapasitas dan berkapabilitas untuk mengurus kabinet nantinya. Oke, keren banget statementnya ya. Oke, teman-teman, kita udah ngelewatin 2 segmen pertanyaan nih. Sekarang kita punya segmen spesial yang dimana kita akan main games nih sama Presma. Santai bang, santai. Oke. Iya, bisa tegang ya. Kan saya pernah juga sini, jadi pasti sesi games tuh tegang, walaupun bahasanya games. Setiap narasumber itu pasti tegang, kalau gamesnya pasti keringatan. Rulesnya. Rulesnya gini. Saya akan ngajuin beberapa pertanyaan yang dijawab cepat ini atau itu tanpa pikir panjang. Alasan di akhir. Tidak ada alasan di tengah games. Oke, napas lah dulu bang. Apa? Siap? Pertanyaan pertama, organisasi atau kuliah? Kuliah. Oke. Kedua, musik atau olahraga? Olahraga. Ketiga, organisasi internal atau eksternal? Internal. Keempat, futsal atau badminton? Futsal. Dan terakhir, tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Wah, bubur nggak diaduk. Kita musuh ya bang. Kamu diaduk? Diaduk dan dipelototi. Waduh, diaduk. Aduh, mohon maaf Haji. tapi kan lebih nyampur ininya, bumbunya. Oke, selera orang beda-beda ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, kubu tim diaduk bersama saya dan saya diaduk. Nah, untuk Presma tidak diaduk. Nah, lanjut ya. Dan ya benar sekali. Segmen terakhir kita akan kita akan masuk ke segmen terakhir yang dimana saya akan bertanya lagi ya, 3 pertanyaan. Pertama, Oke. Apa harapan Abang ke depannya untuk kabinet Abang dan pengembangan kehidupan mahasiswa di Universitas Purniwa Tarakan? Harapan saya untuk teman-teman pengurus bisa meningkatkan diri lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. BEM UBT itu adalah wadah pengembangan diri, implementasi apa yang telah kita pelajari, dan pelajaran bagi yang belum kita ketahui. Saya mengharapkan teman-teman di kabinet, karena tadi menyebutnya kabinet dulu, saya pengen teman-teman itu bisa mengembangkan diri, baik itu soft skill, hard skill, kemudian juga relasi, pengalaman, pengetahuan, juga kalau bisa teman-teman itu saling sharing satu sama lain, sehingga mampu meningkatkan prestasi teman-teman sekalian. Karena visi BEM UBT saat ini adalah prestasi. Walaupun definisi prestasi itu bukan secara langsung, karena setiap hurufnya itu ada kata lagi. Nah, itu yang diharapkan, baik secara peningkatan, baik secara eksistensi maupun masing-masing huruf itu. Kalau harapan saya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Purniwa Tarakan, mari bersama-sama kita bersaing secara sehat, positif untuk meningkatkan diri, juga eksistensi fakultas kita masing-masing, juga
eksistensi Universitas Pulau Tarakan. Dan semoga dari segala pengalaman dan pengetahuan teman-teman sekalian itu mampu diimplementasikan untuk kebermanfaatan bersama, baik itu bagi masyarakat maupun keluarga teman-teman sekalian. Kami berharap teman-teman itu mampu menjadi orang yang positif untuk kalangan di sekitar teman-teman sekalian. Itu harapan saya. Berarti tetap ilmu padi ya, Bangku. Ilmu padi, bosku. Iya. Oke. Lanjut ya, Bang, ke pertanyaan kedua. Ada nggak nih tips dari Abang agar nih mahasiswa dapat mengembangkan dirinya lebih rasional dalam menghadapi tantangan di kampus? Kalau tips itu ya teman-teman harus mampu memanajemen diri sendiri terlebih dahulu. Kalau teman-teman tidak mampu manajemen diri sendiri, bagaimana teman-teman mengurusi masalah orang lain atau masalah diri sendiri? Jadi yang paling pertama tipsnya adalah manajemen diri sendiri. Baik itu waktu istirahat, waktu belajar, waktu organisasi, dan waktu untuk menikmati waktu santai-santai, hiburan-hiburan. Itu harus dimanajemen dengan baik. Sehingga teman-teman mampu untuk merumuskan kiranya apa yang menjadi prioritas dan apa solusi dari persoalan yang ada. Itu tips ya tadi. Ya, satu. Yang kedua, dekat-dekat sama orang sekitar, baik itu teman, dosen maupun orang yang nggak dikenal. Itu harus tuh, karena ya namanya manusia sebagai makhluk sosial harus punya relasi yang besar. Kalau nggak punya relasi yang besar, artinya dia tidak berusaha untuk menjadi manusia yang makhluk sosial itu. Jadi tips kedua adalah tingkatkan relasi. Yang ketiga, ya pasti kembangkan diri teman-teman sekalian dengan buku, dengan berita bacaan berita, dengan informasi-informasi apapun, bahkan informasi yang dalam tanda kutip radikal. Karena mahasiswa itu kan keindahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa adalah idealismenya. Artinya kalau kita pengen betul-betul idealis, kita harus mampu juga berpikir secara radikal. Ya, saya bukan berarti menurut teman-teman radikal, maksudnya secara pemikiran aja, jangan secara perilaku kan. Itu berarti 3 tips. 3 tips aja untuk teman-teman sekalian, dan semoga dengan 3 tips ini mampu mengembangkan diri teman-teman sekalian dan kita sama-sama membawa Kalimantan Utara sesuai dengan harapan kita bersama. 2045 itu Indonesia Emas. Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Oh iya, bisa jadi. Keren kan? Keren banget. Dan saya harap teman-teman, ini saya mau sampaikan sedikit tentang 2045. Saat ini yang memimpin itu orang tua umur 40 sampai 60-an. Itu sekarang. Dan 2045 kira-kira usia kita berapa? Sekarang umur berapa? 19. 2045, 20 tahun lagi? 29. 20 tahun lagi? Enggak, 39. 39, ya kan? Artinya kira-kira di 2045 siapa yang memimpin? Orang yang sekarang memimpin atau kita? Kita. Artinya teman-teman sekalian harus bisa menghadapi tantangan 2045. Pertanyaannya 2, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Nanti bisa jadi podcast. Siap. Menarik jadi. Iya, benar-benar. Menarik banget ya, Bang ya. Tadi 3 tips tadi semoga bisa kita aplikasikan, baik yang dengar ataupun saya sendiri sebagai presenter ya. Saya pribadi dong, saya sampaikan karena semua yang saya sampaikan itu untuk diri saya pribadi. Benar. Oke. Dan terakhir, Bang, adakah pesan atau saran yang Abang ingin sampaikan kepada Sobat VOB? Sobat VOB ya? Nah, berarti teman-teman mahasiswa? Iya. Sudahlah, jangan sudah kita ada konflik-konflik internal. Kita bersaing secara sehat saja, secara positif. Udah, kita tinggalkan persaingan secara negatif itu. Merasa butuh validasi, silahkan implementasikan atau apa bahasanya ya, lampiaskan kepada hal-hal yang positif. Itu lebih keren dibanding harus melampiaskan kepada hal-hal yang negatif. Semangat teman-teman. Menyala bosku. Nah, itu dia Sobat VOB podcast kita pada hari ini. Saya Lina sebagai presenter pada hari ini dan saudara Muammar sebagai narasumber. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.